Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna al-ijtima' liqira'ati manaqibil ulama' وذكر حكايتهم وأخلاقهم وكراماتهم التي لا تخلو من وعظ مؤثر في قلوب المريدين والمحبين والمعتقدين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, yang sangat kami muliakan, kami hormati para habaib, para masyayikh, para kiai, para bunyai, serta seluruh a'immatul khususiyah yang hadir di tempat mulia ini. Nakhussu bidzikri sayyidina al-habib Ahmad bin Mustafa al-Haddar beserta seluruh habaib dan masyayikh lainnya, dan juga seluruh a'immatul khususiyah yang mohon maaf belum bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami. Yang juga sangat kami muliakan keluarga, sanak dan kerabat min hadratus Syekh Muhammad Uthman al-Ishaqi radhiyallahu an. Yang juga sangat kami muliakan, kami cintai keluarga besar daripada pendiri Al-Khidmah, guru kita semua hadratus Syekh Ahmad Asrari al-Ishaqi radhiyallahu an, hadir di tengah-tengah kita. Ketiga putra beliau, Kiai Haji Muhammad Ain Al-Yaqin Al-Ishaqi, Kiai Haji Muhammad Nur Al-Yaqin Al-Ishaqi, Kiai Haji Qusay Qarafi Al-Ishaqi. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah, sehingga terus bisa membersamai dan membimbing kita semua meneruskan jejak perjuangan daripada ayahanda beliau Hadratus Syekh Ahmad Asrari al-Ishaqi. Amin amin Allahumma amin. Yang juga sangat kami muliakan keluarga besar daripada Kiai Haji Muhammad Nabhan. Juga yang sangat kami muliakan para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, Bapak Gubernur atau yang mewakili, juga Wali Kota Batam Dr. Haji Amsakar Ahmad, Ketua DPRD atau yang mewakili, Kapolda dan Kodim ataupun yang mewakili, Kemenak Kota Batam, serta Wakil Ormas Organisasi Islam Kemasyarakatan Kota Batam. Yang juga sangat kami muliakan, kami cintai seluruh panitia yang telah mengkhidmahkan tenaga, waktu dan pikirannya demi terwujudnya acara ini. Juga takmir Masjid Agung Raja Hamidah, semoga Allah semua membalas panjenengan dengan seindah-indah balasan. Yang juga sangat kami muliakan para pengurus Al-Khidmah dan Tariqah, baik di tingkat pusat, wilayah maupun daerah. Hadir di sini Ketua Pusat Al-Khidmah dan Tariqah Bapak Haji Muhammad Urifan, Dr. Kiai Haji Abdul Rashid, dan juga Ketua Al-Khidmah Kota Batam Bapak Haji Dirham. Yang sangat kami muliakan, kami hormati, kami banggakan seluruh jamaah Al-Khidmah yang hadir di tempat yang mulia ini, baik yang berasal dari Kota Batam ataupun Kepulauan Riau secara umum,
ataupun yang hadir dari Singapura atau Malaysia dan sekitarnya, yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah, senantiasa mendapatkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah lapangkan hati dan pikiran kita untuk bisa sama-sama hadir di dalam majlis zikir yang mulia ini dalam rangka Haul Kota Batam tahun 2025 ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, melalui tuntunan yang telah dibimbingkan oleh Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, sejak tadi pagi kita semua telah dibimbing beliau untuk sama-sama menyambungkan hati dengan para wali-wali Allah. Kita semua telah dibimbing oleh beliau untuk memulai majlis ini dengan bacaan Al-Quran. Kita semua telah juga dibimbing oleh beliau untuk membaca aneka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua juga telah dibimbing oleh beliau untuk membaca manaqibnya Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita juga telah dibimbing oleh beliau di dalam majlis ini untuk sama-sama membaca maulidnya Nabi Muhammad, syama'ilnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Apa yang kita lakukan ini hadirin hadirat rahimakumullah kemudian disebut dengan zikir ataupun majlis zikir. Zikir ataupun majlis zikir adalah merupakan sebuah amalan yang mempunyai kedudukan yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quranul Karim, dalam potongan terakhir surah Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ghanimatu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadh-dzakirina Allaha katsiran wadh-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang berkumpul bersama-sama di dalam sebuah majlis zikir, kemudian di dalamnya mereka banyak berzikir kepada Allah, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, yang besar ataupun yang kecil, yang tua ataupun muda, maka Allah janjikan untuk mereka ampunan Allah dan pahala yang begitu besar. Inilah kenapa dalam sebuah kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghanimatu majalis dzikri al-jannah, hasil yang didapatkan daripada orang yang hadir di dalam majlis zikir, duduk tenang dalam majlis zikir, tidak pulang terlebih dahulu sebelum majlis zikir itu selesai, maka mereka dijanjikan oleh Allah, dijanjikan melalui lisan Nabi besar Muhammad, bahwa mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan ini seluruhnya diterima oleh Allah. Semua apa yang kita baca, khidmah yang telah kita berikan demi terwujudnya acara ini, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meninggalkan majlis ini kecuali dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, semua orang yang kita cintai, semuanya diampuni oleh Allah. Bagi kita yang datang membawa sekian banyak hajat, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat, semoga semuanya diijabah oleh Allah. Mungkin ada di antara kita yang datang punya masalah, semoga masalahnya diselesaikan oleh Allah. Mungkin ada di antara keluarga kita yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah. Dan hadirin, sebagaimana saat ini kita kumpul bersama di dalam majlis zikir ini, di tempat mulia ini, yang mana kata Nabi Muhammad, majlis zikir adalah taman-taman surga Allah di atas permukaan bumi. Kita berdoa kepada Allah, semoga itu semua sebagai pertanda dan perlambang bahwa kelak kita kembali dikumpulkan oleh Allah di surga Allah bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, saat ini kita telah berada di bulan Rajab, yang mana saat ini bertepatan dengan akhir tahun 2025 Masehi. Yang membuat kami senang, secara khusus yang membuat kami bangga adalah bahwa di akhir tahun ini, yang mana akhir tahun itu biasanya identik dengan lalainya orang dari Allah,
yang mana akhir tahun itu biasanya identik dengan banyaknya orang yang bermaksiat kepada Allah, tetapi warga kota Batam ini dipilih oleh Allah, digerakkan hatinya oleh Allah, digerakkan lisannya oleh Allah untuk bisa sama-sama hadir di dalam majelis zikir ini, untuk sama-sama menyambungkan hati kepada Allah, untuk sama-sama menyambungkan ikatan cinta dengan Nabi besar Muhammad melalui majelis zikir ini. Hadirin, inilah majelis yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad. Inilah majelis yang dipuji oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidak ada satu kaum, tidak ada satu kelompok, tidak ada satu komunitas yang mana mereka duduk bersama membuat sebuah majelis zikir di dalamnya, kemudian mereka berzikir kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepada mereka jutaan anugerah. 3 anugerah yang disebutkan secara ringkas dalam hadis ini adalah bahwa Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya untuk sama-sama duduk di majelis zikir itu, sama-sama berzikir kepada Allah. Maka hadirin, majelis ini adalah majelis yang dipenuhi oleh malaikat Allah. Ketika kita berzikir, malaikat ikut berzikir. Ketika kita membaca salawat, malaikat ikut bersolawat. Ketika kita semua berdoa, meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan ikut mengaminkan doa kita. Dan tidak ada doa yang diaminkan oleh para malaikat, pasti doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan selanjutnya yang disebutkan dalam hadis ini adalah bahwa majelis zikir adalah majelis yang dihujani oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir di dalam majelis zikir kemudian mendapatkan hujan rahmat dari Allah, maka pasti hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah. Dia akan dijadikan oleh Allah, dia dan keturunannya, sebagai orang-orang yang soleh dan soleh. Dan keutamaan yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini oleh Nabi besar Muhammad adalah bahwa Allah akan mencatat setiap orang yang hadir di dalam majelis zikir tersebut sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, betapa besar keutamaan majelis zikir sebagaimana yang disebutkan tadi. Hadirin hadirat seluruh jamaah al-khidmah rahimakumullah, inilah majelis zikir al-khidmah. Inilah majelis zikir al-khidmah yang didirikan oleh guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, yang mana nyala daripada majelis al-khidmah telah dinyalakan oleh beliau 20 tahun yang lalu atau bahkan lebih, yang mana sepeninggal beliau nyala daripada majelis zikir al-khidmah ini, cahaya daripada majelis al-khidmah ini tidak semakin redup, justru cahayanya semakin terang, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Itu menunjukkan keikhlasan daripada guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Itu menunjukkan tingginya maqam dan martabat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah majelis yang nanti manfaat daripada majelis ini, harga yang tinggi daripada majelis ini akan kita rasakan ketika kita akan meninggalkan dunia ini, bahkan ketika kita nanti masuk ke dalam alam kubur. Maka hadirin, zikir kita, salawat kita, bacaan-bacaan yang kita baca di dalam majelis ini, itulah yang akan memberikan syafaat kepada kita di alam kubur. Inilah hadirin hadirat rahimakumullah, sebuah majelis yang membuat bangga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebuah majelis yang menjadikan kita punya ikatan kuat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebuah majelis yang insyaallah semua yang hadir di sini dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya cinta menuju Allah Subhanahu wa taala.
Kita tidak akan mendapatkan ridha rahmat Allah kecuali setelah kita melewati pintunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam sebuah kesempatan mengatakan, tiftu masyariqal ard wa magharibaha fama wajadtu baban lil wusuli ila Allah ghaira babi Sayyidina Muhammad. Sungguh aku, kata beliau, telah berkeliling ke seluruh penjuru bumi, baik di timurnya ataupun di baratnya. Aku tidak mendapatkan satu pintu yang bisa menyampaikan kepada Allah kecuali pintu itu melewati pintunya Nabi besar Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam majelis ini Hadratus Syekh membimbing kita semua untuk banyak membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad. Salawat inilah yang pasti akan sampai kepada Nabi Muhammad dan dibalas oleh Nabi besar Muhammad. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan balas salawat kepada orang tersebut 10 kali. Tidak hanya Nabi yang membalas salawat kita, Allah juga akan membalas salawat kita. Satu kali salawat Allah kepada kita itu nilainya jauh lebih besar daripada semua ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Semoga kita semua mendapatkan cinta daripada Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan mahabbah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan majlis inilah yang akan menjadikan sebab bangga kedua orang tua yang telah mendahului kita. Majlis inilah yang akan menjadikan senang kedua orang tua kita, dan kita semua dicatat oleh Allah sebagai seorang anak yang barun liwalidayh, sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena kenapa? Satu solawat yang kita kirim kepada mereka, satu istighfar yang kita kirim kepada mereka, satu bacaan tasbih yang kita kirim kepada mereka, satu bacaan takbir yang kita kirim kepada mereka, satu bacaan tahlil yang kita kirim kepada mereka, Al-Quran yang kita kirim kepada mereka, maka pasti akan sampai kepada mereka, dan itu semua menjadikan sebab dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, kubur mereka diluaskan oleh Allah, dan mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa ada seorang sahabat saleh, ada seorang sahabat besar, pemimpin daripada kaum Ansar, yang wafatnya mengguncang arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad ini ketika beliau meninggal dan kemudian dikuburkan dan tanah telah diletakkan di atas pekuburan beliau, tiba-tiba Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri banyak membaca tasbih, berdiri begitu lama membaca takbir, berdiri begitu lama membaca tahlil. Sahabat kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kenapa engkau membaca takbir, tahlil, tahmid, tasbih begitu lama seperti itu ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Ketika Sa'ad bin Mu'ad masuk ke alam kubur, aku melihat kuburan Sa'ad ini kemudian menyempit dan dia dihimpit oleh tanah kubur. Maka kemudian aku membaca tahmid, aku membaca tasbih, aku membaca tahlil, aku membaca zikir-zikir kepada Allah, aku kirimkan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Berkah daripada zikirku ini, berkah daripada istighfarku, tasbihku, tahlilku, maka saat ini kuburan Sa'ad diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hikayah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Ad-Durrul Mandud. Dalam kitab Durrul Mandud disebutkan sebuah kisah yang terjadi pada zaman tabi'in, bahwa pada zaman tabi'in ada seorang perempuan tua. Perempuan tua ini kemudian mendatangi Sayyiduna Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Perempuan tua ini kemudian mencurhatkan masalahnya kepada Imam Hasan Basri. Dia mengatakan, wahai Imam Hasan Basri, sesungguhnya aku datang ke sini karena aku begitu sedih dalam 1 minggu ini. Aku adalah seorang ibu tua yang malang. Aku punya anak satu dan satu-satunya, yakni anakku perempuan,
yang berusia remaja. 1 minggu yang lalu, wahai Imam Hasan Basri, nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia telah meninggal. Di hari-hari ini, wahai Imam Hasan Basri, aku menahan kerinduan kepada putriku. Aku, wahai Imam Hasan, ingin tahu bagaimana kondisi putriku saat ini di alam barzakh. Jika dia diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah, maka itu akan menjadikan sebab tenangnya hatiku. Tetapi aku khawatir, wahai Imam Hasan Basri, kondisi putriku justru sebaliknya, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Imam Hasan Basri, ijazahkanlah kepadaku satu amalan yang mana dengan amalan tersebut Allah berkenan menampakkan kondisi putriku di dalam kuburnya. Imam Hasan Basri kemudian memberikan ijazah kepada ibu tua tadi. Wahai ibu, setelah engkau salat Aisyah, lakukanlah salat sunnah 4 rakaat. Di setiap rakaat bacalah, setelah engkau membaca Al-Fatihah, bacalah surah At-Takatsur. Di rakaat kedua setelah engkau baca Al-Fatihah, bacalah surah At-Takatsur. Demikian juga dengan rakaat ketiga dan keempat. Setelah engkau selesai solat, bacalah solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai engkau tertidur. Hadirin, itu diamalkan oleh ibu tua ini. Setelah solat Isya, dia kemudian melaksanakan solat sunnah 4 rakaat 2 kali salam, melaksanakan apa yang diajarkan oleh Imam Hasan Basri. Pada malam hari itu sang ibu tua tersebut tertidur, dan di dalam tidurnya dia melihat putrinya yang beberapa hari lalu meninggal sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kondisi baju yang compang-camping, dengan kondisi tubuh yang penuh dengan luka. Dia bangun dari tidurnya, dia kemudian menangis. Esok harinya kemudian dia sowan kepada Imam Hasan Basri, mengabarkan apa yang tadi malam dia lihat dalam mimpinya. Imam Hasan Basri kemudian memberikan nasihat, wahai ibu, jika engkau ingin putrimu diangkat dari azabnya, bersedekahlah, perbanyak sedekah, dan pahala sedekahmu itu engkau kirim kepada putrimu. Hadirin, setelah sang ibu itu pulang malam harinya, justru Imam Hasan Basri sendiri yang bermimpi. Dalam mimpi Imam Hasan Basri, beliau berjumpa dengan seorang wanita yang cantik jelita, memakai baju putih dan yang bercahaya. Imam Hasan Basri kemudian bertanya kepada wanita itu, wahai fulana, siapakah engkau? Amalan apa yang engkau lakukan sehingga engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Perempuan itu kemudian menjawab, wahai Imam Hasan Basri, tidakkah engkau kenal aku? Aku ini adalah putri dari wanita tua yang datang kepadamu kemarin. Kagetlah Imam Hasan Basri. Beliau kemudian mengatakan, bukankah kata ibumu engkau sedang diazab oleh Allah? Betul wahai Imam Hasan Basri, beberapa hari lalu aku memang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosaku. Tapi tahukah engkau wahai Imam Hasan Basri, bahwa kemarin ada seorang orang soleh yang datang melewati kuburan kami. Orang soleh itu kemudian membaca solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, dan pahalanya dia kirim kepada semua orang yang dikubur di kuburan yang sama dengan kuburku. Maka berkat daripada solawat orang soleh itu, maka Allah mengampuni semua dosaku. Allah angkat siksa kubur dariku, tidak hanya dariku tetapi juga dari 70.000 orang yang di kuburan yang sama dengan aku, semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, inilah berkat daripada solawat. Satu solawat menjadikan sebab 70.000 orang, dosa 70.000 orang diampuni oleh Allah. Dan inilah yang dibimbingkan oleh guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Di dalam majlis zikir ini, beliau membimbing kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad. Beliau membimbing kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Semua itulah yang kelak akan menjadi kunci keselamatan kita dunia dan akhirat. Hadirin, kita berdoa kepada Allah.
Semoga semua apa yang kita lakukan di sini semuanya diterima oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah berkat daripada Nabi besar Muhammad, berkah daripada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat daripada guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah masuk ke dalam surga Allah bersama Nabi besar Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Rauf Ya Karim. Ya Allah, inilah kami ya Allah Jamaah Al-Khidmah. Inilah kami ya Allah para pecinta daripada guru kami Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Ya Allah, kami berkumpul di sini melaksanakan tuntunan yang telah diajarkan oleh guru kami Hadratus Syekh Ahmad Asrari. Semasa beliau ada di tengah-tengah kami, beliau senantiasa mengajak kami untuk mencintai Nabi besar Muhammad. Beliau senantiasa mengajarkan kepada kami untuk mengamalkan ajaran Nabi besar Muhammad. Beliau senantiasa menjadi teladan bagi kami untuk bisa berakhlak dengan akhlaknya Nabi besar Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, mata ini memang tidak pernah melihat Nabi besar Muhammad, tapi mata ini pernah menangis rindu kepada Nabi besar Muhammad. Berkah daripada guru kami Hadratus Syekh Ahmad Asrari, izinkanlah kami kelak bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad. Izinkanlah mata kami memandang kelak bisa memandang Nabi besar Muhammad. Kumpulkanlah kami ya Allah kelak bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di acara majlis Al-Khidmah yang mulia ini atas dasar cinta kepada Nabi besar Muhammad, atas dasar cinta kepada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atas dasar cinta kepada guru kami Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, kumpulkanlah kami ya Allah bersama beliau semua di dalam rombongannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, walaupun mata ini masih sering melihat yang haram, walaupun tubuh ini masih sering bermaksiat, tapi ya Allah, hari ini kami datang mengakui dosa-dosa kami berkah daripada Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Jangan Engkau halangi mata ini daripada melihat keindahan Nabi besar Muhammad. Ya Allah, jika yang pantas berkumpul bersama Nabi besar Muhammad hanya orang yang hatinya bersih, dan kami di sini adalah orang-orang yang hatinya kotor ya Allah, maka berkat daripada guru kami Hadratus Syekh Ahmad Asrari, bersihkanlah hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami agar pantas bertemu dan berkumpul dengan Nabi besar Muhammad. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Hilangkan sifat ujub dari hati kami, hilangkan sifat hasad dari hati kami, hilangkan sifat sombong dari hati kami ya Allah. Hilangkan sifat kebencian dan dendam dan permusuhan dari hati kami ya Allah. Ya Allah, jika yang pantas melihat dan bersama Nabi besar Muhammad adalah hamba-hambamu yang soleh, yang tidak pernah meninggalkan solat dan istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam membaca Al-Quran dan berzikir, maka berkat daripada Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi guru kami, jadikanlah kami semua yang hadir di sini masuk di antara bagian orang-orang yang soleh itu ya Allah. Ya Allah, jika yang pantas bersama Nabi besar Muhammad adalah hamba-Mu yang bertakwa, yang jauh dari dosa, maka berkat daripada Hadratus Syekh Ahmad Asrari, jadikanlah kami yang hadir di sini menjadi orang yang bertaubat dari perbuatan dosa setelah ini ya Allah. Ya Allah, kami bertawassul mengharap berkah daripada kedudukan Hadratus Syekh Ahmad Asrari, berkah daripada Sultanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ampunilah seluruh dosa kami ya Allah. Tutuplah seluruh aib kami, tutuplah seluruh aib keluarga kami dan seluruh aib semua orang yang hadir di sini ya Allah. Ya Allah, semoga seluruh keluarga Hadratus Syekh, putra dan putri serta keturunan beliau diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga bisa melanjutkan warisan dan perjuangan dari ayahanda beliau. Semoga semua yang hadir di sini ya Allah, Engkau ampuni seluruh dosanya.
Yang punya masalah Engkau selesaikan seluruh masalahnya. Jika ada di antara keluarga kami yang sakit, semoga Engkau sembuhkan ya Allah. Dan doa kami ya Allah untuk kota Batam dan sekitarnya, jadikanlah kota ini sebagai kota yang aman, kota yang sejahtera, kota yang subur. Hindarkanlah dari segenap musibah. Jadikanlah kota Batam dan sekitarnya serta Indonesia secara umum sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan Al-Khidmah ini sebagai wasilah kami, anak istri kami, kedua orang tua kami, semua orang yang kami cintai sebagai wasilah untuk mendapatkan ridhamu, agar kelak kami semua bisa memandang keagungan dan keindahan wajah-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang terakhir di antara adab yang senantiasa diajarkan oleh Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi, yang senantiasa ditekankan oleh beliau, jangan kita meninggalkan majlis sebelum bacaan doa Fatihah selesai dibaca. Karena doa Fatihah itulah yang akan menjadi kunci, yang akan menjadi puncak daripada munajat kita kepada Allah di dalam majlis zikir ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah murni kebodohan kami secara pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.